Sesampainya di kebun Pak Jono, teman-teman, Mas Yoga itu melihat satu keanehan. Waktu itu Mas Yoga melihat Mas Yuda itu seolah sedang ngobrol dengan seseorang. Namun ketika Mas Yoga sudah mendekati Mas Yuda, selamat malam teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Lakon Story. Oke, untuk kali ini kembali lagi saya akan membahas tentang cerita yang sudah saya bagikan di halaman Facebook, Twitter, maupun di YouTube. Dan kembali lagi saya ingatkan, sebelum kalian menonton video ini lebih baik kalian baca dulu ceritanya biar paham. Dan untuk kali ini saya tidak akan lama-lama, saya akan langsung menyampaikan apa yang dikatakan oleh tokoh Mas Yoga kepada saya. Oke, langsung saja. Waktu itu, setelah mereka menyepakati akan melakukan pendakian pada hari Minggu, akhirnya mereka pun mempersiapkan semuanya, teman-teman. Dan atas usulan dari Mas Yuda, akhirnya mereka melakukan pencurian singkong dan jagung di kebun Pak Jono. Yang kebun Pak Jono ini menurut warga sekitar sudah terkenal wingit. Entah kenapa waktu itu mereka tetap nekat untuk melakukan pencurian tersebut. Dan ketika mereka mencuri, teman-teman, mereka itu tidak membawa wadahnya ya, wadah plastik atau apa itu namanya, kresek ya. Jadi lagi-lagi atas perintah dari Mas Yuda, akhirnya Mas Yoga disuruh untuk kembali pulang untuk mengambil wadah tersebut. Dan ketika Mas Yoga pulang untuk mencari kantong plastik, akhirnya Mas Yoga tidak menemukan kantong plastik di rumahnya. Waktu itu atas inisiatifnya Mas Yoga sendiri, akhirnya Mas Yoga itu membeli kantong plastik di toko kelontong. Dan setelah Mas Yoga mendapatkan kantong plastik, akhirnya Mas Yoga kembali lagi ke kebun Pak Jono. Sesampainya di kebun Pak Jono, teman-teman, Mas Yoga itu melihat satu keanehan. Waktu itu Mas Yoga melihat Mas Yuda itu seolah sedang ngobrol dengan seseorang. Namun ketika Mas Yoga sudah mendekati Mas Yuda, tidak ada seorang pun di kebun tersebut, teman-teman. Jadi waktu itu sepi, gak ada siapa-siapa. Otomatis Mas Yoga langsung terkejut dan langsung mengagetkan Mas Yuda. Jadi kurang lebih kayak gini loh. Lu ngobrol sama siapa, kayak gitu. Dan waktu itu Mas Yuda hanya diam dan tersenyum. Dan singkat cerita, akhirnya mereka kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, waktu itu Mas Yuda sudah tidak seperti Mas Yuda, kalau kata Mas Yoga. Waktu itu Mas Yuda sudah lebih sering tersenyum, lebih banyak diam, dan ketika ngomong suaranya itu sudah berubah. Tapi waktu itu Mas Yoga tidak menghiraukannya, dan Mas Yoga hanya berpikir sudah biasalah kayak gitu. Intinya waktu itu Mas Yoga tidak curiga, teman-teman. Dan singkat cerita, waktu itu Mas Yoga akhirnya pulang ke rumah. Dan waktu pun berlalu. Keesokan harinya Mas Yoga itu menghubungi Mas Yuda sudah tidak pernah dibalas lagi, teman-teman. Di telepon gak diangkat, di SMS ya waktu itu gak pernah dibalas. Ketika Mas Yoga mengunjungi rumah Mas Yuda, rumahnya selalu tertutup rapat. Dan akhirnya waktu itu pada hari Sabtu malam, teman-teman, karena Mas Yuda ini sudah tidak lagi bisa dihubungi, akhirnya Mas Yoga berinisiatif untuk kembali mendatangi rumah Mas Yuda. Dan sesampainya di rumah Mas Yuda, teman-teman, lagi-lagi Mas Yoga tidak menjumpai Mas Yuda. Keadaan rumah waktu itu sangat gelap sekali dan sepi. Tapi karena Mas Yoga dan Mas Yuda ini sudah teman lama, jadi Mas Yoga ketika berkunjung ke rumah Mas Yuda itu sudah seperti rumahnya sendiri. Akhirnya Mas Yoga itu mengintip lewat jendela, lewat pintu belakang, dan lewat manapun lah, lewat segala arah ya intinya. Dan ketika Mas Yoga melihat dari arah salah satu ruangan rumah, dari jendela lah ya,
Mas Yoga itu sangat terkejut karena waktu itu Mas Yoga melihat Mas Yuda sedang duduk diam di ruang tamu, teman-teman. Waktu itu Mas Yoga langsung kaget. Habis itu Mas Yoga langsung memasuki rumah tersebut lewat pintu belakang. Dan ketika sampai di dalam rumah, otomatis Mas Yoga langsung menyalakan semua lampunya dan akhirnya duduk di samping Mas Yuda ya. Ketika duduk, Mas Yoga coba berinteraksi, coba mengajak ngobrol. Waktu itu lagi-lagi Mas Yuda hanya diam dan tersenyum. Dan ketika ditanyai, gimana ini besok kita jadi apa enggak? Waktu itu Mas Yuda hanya diam dan tersenyum. Dan akhirnya Mas Yuda mengeluarkan sepatah kata, yaitu kurang lebih dia bilang kalau dia lagi tidak enak badan. Jadi dia tidak bisa ikut kayak gitu. Akhirnya setelah Mas Yoga ini mengetahui bahwa Mas Yuda sudah membatalkan acaranya, Mas Yoga pun berinisiatif untuk meminjam tenda barunya, teman-teman. Dan waktu itu ketika Mas Yoga hendak meminjam tenda barunya, Mas Yuda itu hanya diam dan mengangguk. Dan itu Mas Yoga pikir sudah oke lah, boleh. Habis itu akhirnya tenda barunya dibawa oleh Mas Yoga pulang. Dan keesokan harinya sekitar pukul 6 malam, 6 sampai 7 malam, Mas Yoga itu menghubungi Mas Faris. Dia bilang kalau ingin ikut gabung Mas Faris untuk mendaki gunung pada hari Senin. Dan akhirnya realitanya Mas Yoga ini memang benar-benar mendaki gunung, teman-teman. Tapi Mas Yoga mendaki gunung dengan Mas Faris pada hari Senin. Sedangkan Mas Yuda ini tidak kemana-mana. Mulai Selasa sampai Minggu, bahkan sampai Senin, Mas Yuda ini tetap di rumah, teman-teman. Mungkin kalau menurut penglihatan atau penuturan Mas Yuda kepada saya, Mas Yuda mengaku waktu itu mendaki gunung, itu mungkin bukan di dunia ini. Mungkin itu berada di dunia lain, teman-teman. Soalnya jika kalian jeli membaca ceritanya, di situ ada perbedaan dimensi waktu, teman-teman. Kan kata Mas Yuda kepada saya ini, Mas Yuda itu berangkat ke gunung pada hari Rabu ya dengan Mbak Dewi itu. Dan dia akhirnya mendaki gunung. Di situ dia itu mengaku cuma semalam karena dia sudah tidak betah. Kan di gunung tersebut dia melihat banyak sekali penampakan. Habis itu kan dia langsung pulang. Tahu-tahu dia pulang dengan Mas Yoga ya. Sesampainya di rumah dia istirahat. Besoknya itu tiba-tiba Faris ke rumah Mas Yuda mengantarkan karier. Kan kalau Faris mengantarkan karier itu kan pasti sudah hari Minggu. Soalnya Faris ini baru pulang dari Bali itu hari Minggu, teman-teman. Jadi di situ memang ada perbedaan dimensi waktu. Dan itulah yang membuat penuturan kedua tokoh ini berbeda, teman-teman. Kalau menurut penuturan Mas Yoga, Mas Yuda ini tidak kemana-mana. Mulai Selasa, Rabu, sampai Minggu ya. Tapi kalau menurut penuturan Mas Yuda ini sudah turun dari gunung tersebut dengan Mas Yoga. Tapi setelah saya dalami lagi, teman-teman, saya mengambil kesimpulan bahwa Mas Yoga ini benar-benar mendaki gunung dengan Mas Faris pada hari Senin ya. Dan Mas Yuda ini memang tidak kemana-mana. Mungkin itulah yang menjadi benang merah dalam cerita ini ya, teman-teman. Selanjutnya, saya akan coba membahas hal-hal yang tidak saya sampaikan di dalam cerita tersebut. Yang pertama, soal orang tua Mas Yuda ya, teman-teman. Orang tua Mas Yuda ini berprofesi sebagai pedagang. Beliau memiliki kios di dalam pasar. Lah jam operasionalnya itu mulai jam 5 pagi sampai jam 9 malam kalau nggak salah. Jadi sebenarnya itu orang tua Mas Yoga ini memang sangat jarang sekali pulang ke rumah. Bahkan kadang itu tidurnya ya di kios itu. Oleh sebab itu menurut saya Mas Yuda ini memang sangat kurang perhatian kayak gitu. Dan yang kedua, soal jatuhnya Mas Yuda di dalam paret sebelah
kebun Pak Jono inilah yang menjadi titik awal perpindahan Mas Yuda ke dalam dunia lain. Namun itu semua menurut saya. Soalnya kalau menurut Mas Yuda sendiri, Mas Yuda belum bisa memastikan kapan sebenarnya beliau pindah ke alam lain tersebut. Waktu itu ketika saya tanyai, beliau jawabnya, saya itu sebenarnya masih belum tahu Mas kapan saya pindahnya. Tapi yang jelas setelah saya jatuh waktu itu, saya itu merasakan banyak sekali keanehan di dalam diri saya, kayak gitu. Dan yang ketiga, soal Mbak Dewi ya teman-teman. Kalau Mbak Dewi ini menurut saya ya salah satu penunggu di kebunnya Pak Jono. Mbak Dewi itu bukan manusia, setan Mbak Dewi itu. Oke, itu tadi adalah pembahasan dari cerita ini ya teman-teman. Selanjutnya, Lakon Story akan kembali membagikan pengalaman-pengalaman mistis yang ada di sekitar kita. Itu bisa bersumber dari kami ataupun kalian semua boleh mengirim ke Lakon Story asalkan pengalaman kalian itu nyata. Kenapa sih kok nyata? Ya siapa tahu pengalaman kalian itu bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman semua ya. Dan jika kalian suka dengan video-videonya Lakon Story, dukung terus channel ini agar terus berkembang. Mungkin itu saja, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam.